Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dari kelas B, program studi agroindustri angkatan 31. Baiklah, di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan sebelumnya yang telah diberikan dengan mata kuliah peralatan industri dengan modul pengenalan logam dan pekerjaan logam. Untuk mengefisienkan waktu, baiklah saya akan menjawab setiap pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan alat dan bahan proses pengelasan. Oke, jawaban yang pertama yaitu mengenai alat. Alatnya itu ada beberapa, yaitu alatnya ada alat mesin las, kabel massa, klem massa, kabel elektroda, mistar, rolmeter, sikat kawat, dan palu truk. Dan ada pun juga bahannya yaitu benda kerja, elektroda. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai alat dan bahannya. Yang pertama itu alatnya, di mana mesin las Tarpo adalah mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengelasan baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Asalkan memiliki sumber listrik untuk menyalakan mesin Tarpo las tersebut. Dan selanjutnya ada pun juga kabel massa. Nah, kabel massa las biasanya dibuat dari tembaga yang dipilih dan dibungkus dengan karet isolasi. Nah, mengenai kabel las ini, yaitu memiliki kabel las 3 macam, yaitu kabel elektroda, kabel massa, kabel tenaga, dan alat selanjutnya yaitu klem massa. Klem massa adalah suatu alat yang berhubungan kabel massa ke benda kerja. Biasanya klem massa dibuat dari bahan dengan pengantar listrik yang baik seperti tembaga arus listrik dapat mengalir dengan baik. Klem massa ini dilengkapi dengan pegas yang kuat. Dan alat selanjutnya itu alat kabel elektroda. Nah, kabel elektroda yang dimaksud di sini adalah berfungsi mengantarkan listrik dari mesin las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat nyala busur listrik jika disentuh ke benda kerja. Dan alat selanjutnya lagi yaitu ada mistar. Nah, mistar di sini adalah sebuah alat pengukur atau alat bantu untuk menggambar suatu gambar atau yang ingin kita garis lurus. Nah, fungsi mistar tersebut ini adalah digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil, misalnya gambar atau tubing. Dan alat selanjutnya ini ada dimaksud dengan roll meter. Nah, roll meter adalah alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang mulai 5 sampai 50 meter. Roll meter lebih dengan sebutan merantau dikenal dengan pita ukur. Dan alat selanjutnya itu ada sikat kawat. Nah, sikat kawat ini digunakan untuk membersihkan benda kerja yang akan dilas dan terak las yang sudah dilepas dari jalur las oleh pemukulan palu las. Dan alat selanjutnya lagi itu ada palu truk. Nah, palu truk ini digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan truk las pada jalur las. Dengan jalur memukulkan dengan menggoreskan pada daerah las. Dan ada juga nih alatnya lagi yaitu gerinda duduk. Di sini menjelaskan gerinda
Nah, gerinda duduk di sini yaitu berfungsi untuk sebagai alat bantu lainnya yang digunakan yaitu berfungsi memperingan pekerjaan mata gerindra. Untuk demikian, adapun fungsi gerindra antara lain ialah memotong benda yang berukuran tidak terlalu tebal. Dan yang kedua, memotong semua jenis material dengan menyesuaikan mata gerindra. Yang ketiga, menghilangkan maupun menghaluskan sisi tajam pada benda kerja. Dan selanjutnya, mengasah alat potong agar tetap tajam dan lain-lain. Adapun juga alat di sini ada alat ragum, yaitu di mana adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji di tiap sisinya. Nah, kita menuju ke bahan selanjutnya, yaitu ada bahannya itu ada benda kerja, yaitu benda atau bahan yang akan digunakan untuk melakukan praktikum, yaitu ada bahan elektroda. Nah, bahan elektroda di sini menjelaskan adalah konduktor yang dilalui arus listrik dari satu media ke yang lain. Biasanya dari sumber listrik ke perangkat atau bahan. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai kode pada bahan. Oke, kita beralih ke bahan selanjutnya, yaitu ada bahan benda kerja, yaitu benda atau bahan yang akan digunakan untuk melakukan praktikum. Adapun bendanya atau bahan, yaitu bahannya itu adalah elektroda. Elektroda ini adalah konduktor yang dilalui arus listrik dari satu media ke media yang lain. Biasanya dari sumber listrik ke perangkat atau bahan. Dan adapun juga di sini ada alat pelindung diri yang dimana pakaian kerja las atau apron. Nah, pakaian kerja las atau apron ini adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas partikel las. Dan selanjutnya juga ada sarung tangan las. Sarung tangan bisa disebut dengan welding gloves, atau sarung tangan las adalah sarung tangan yang memang khusus dibuat untuk proses pengerjaan las. Dan selanjutnya ada pun juga sepatu khusus untuk las, yaitu sepatu yang terbuat dari kulit dan bagian depan sepatu terdapat sebuah plat bajak yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda yang tajam. Dan selanjutnya ada pun juga helm las atau topeng las. Nah, di sini helm las adalah alat yang mempunyai fungsi melindungi bagian wajah dari percikan las. Dan selanjutnya ada pun juga masker yang harus kita pakai, yaitu masker berfungsi sebagai alat pelindung pernapasan dari bahaya asap las, karena asap las berbeda dengan asap biasa. Asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan lasan dan juga pembakaran atau pemelelehan dari material lasan. Nah, adapun juga di sini kacamata safety, yaitu di mana mempunyai beberapa fungsi yang sangat baik bagi kesehatan mata. Untuk fungsinya utama yang mengurangi risiko katarak, rabun jauh atau dekat. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini nomor 2, yaitu kode ada pada elektroda. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu mengenai kode yang ada pada elektroda dan artinya. Nah, di sini ada kode-kodenya, yaitu DR 460 2,6 kali 350 mm, yaitu medium rutil atau jenis selaput kawat las, yaitu diameter kawatnya las 350 mm, panjang kawat las. Dan adapun juga kode DR 460 2,0 kali 300 mm, yaitu medium rutil jenis selaput kawat las 2,0, yaitu diameter kawat las 300 mm, panjang kawat las. Dan kode yang ketiga yaitu DR 450. Oke, kode selanjutnya itu DR 460 E 6013 artinya, yaitu ada di sini kode RD 460 E 6013 artinya, yaitu E elektroda 60 kekuatan daya tarik paling rendah, yakni 40 KSI.
1. Bisa untuk semua posisi pengelasan. 3. Jenis komposisi kimia dari flux yang berpengaruh pada potensi, polaritas, dan arus. Dan kita akan berlanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu menyebutkan nama dan jelaskan fungsi. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan tipe pengelasan yang dijelaskan pada video tersebut dan jelaskan bagaimana tekniknya. Nah, di sini metode pengelasan dan tekniknya itu yang pertama yaitu sambungan lurus. Adapun tekniknya menarikkan busur dengan tinggi atau panjang busur kira-kira sama dengan diameter elektroda. Tunggu hingga lebar kawala sampai kurang lebih 2 kali diameter elektroda sebelum menarik busur. Adapun juga metode yang kedua yaitu metode singsak. Perhatikan kriteria benda kerja yang diminta. Yang kedua, selanjutnya itu ada teknik pengelasan spiral yang dimana dilakukan dengan membuat alur putaran dengan waktu yang konsisten. Dan kita beralih ke pertanyaan yang kelima, yaitu sebutkan resiko yang mungkin terjadi apabila kita melakukan proses pengelasan. Nah, adapun yang bisa saya jelaskan yaitu mengenai resiko-resiko yang kita proses pengelasan itu. Yang pertama, cahaya dan sinar berbahaya. Selama berproses pengelasan akan timbul cahaya dan sinar yang dapat membahayakan juru las dan pekerja lain yang ada di sekitar pengelasan. Yang kedua, arus listrik yang berbahaya. Yang ketiga, debu dan gas dalam asap las. Yang keempat, bahaya kebakaran. Yang kelima, bahaya jatuh. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pertanyaan pelat keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, persiapkan bahan yang akan dilas, baik pelat yang akan di maupun elektroda lasnya. Membersihkan permukaan bahan dari kotoran berupa cat, karat, dan oli atau gemu, serta menghilangkan bagian tepi atau ujung yang tajam. Nah, teknik selanjutnya itu teknik pengelasan spiral. Untuk teknik pengelasan spiral ini bisa dilakukan dengan membuat alur putaran dengan waktu yang konsisten. Nah, teknik selanjutnya yaitu pengelasan spiral. Nah, di sini pengelasan spiral ini bisa digunakan dengan membuat alur peraturan atau putaran dengan waktu yang konsisten. Nah, itulah tadi jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.